ini yang paling penting, aman dan nyaman di media digital. Kenapa? Karena biasanya yang aman belum tentu nyaman, yang nyaman belum tentu aman, betul? Ketika kita nyaman biasanya nggak aman. Loh, curhat ya Mbak ya. Lanjut. Kalau literasi digital harus dua-duanya Mbak, harus balance, harus aman dan nyaman. Oke, misalnya kayak gini, pakai masker ini nggak nyaman sebenarnya, karena saya nggak bisa pamer warna lipstik, tapi saya harus aman dan membuat Bapak dan Ibu nyaman. Jangan sampai saya yang membawakan hal-hal yang positif. Beneran, ini positif Bapak Ibu. Materi saya, cerita saya hari ini positif. Oke, pahami etika penelitian. Satu, ini yang paling sering terjadi. Ketika mahasiswa kita meneliti siswa SD, anak-anak tolong fotonya di blur. Pastikan mahasiswa kita paham anak-anak itu diberi izin oleh orang tuanya untuk kita teliti. Terutama kalau kasus-kasusnya itu berat. Pelecehan, bullying, anak berkebutuhan khusus. Pastikan orang tuanya memberi izin. Kalau yang banyak terjadi di kampus saya adalah di foto-foto saja anak-anak itu. Korban kekerasan dan sebagainya. Nggak boleh izin. Kemudian itu tadi izin hak cipta. Kenapa saya berani pasang video tadi? Karena hak ciptanya ada di saya. Itu saya buat dari nol, storyboardnya dari saya, naskah dari saya, voice overnya juga dari saya, gitu. Suaranya dari saya juga. Suara anak saya maksud saya. Saya kan suka memanfaatkan anak. Kemudian jejak digital. Bapak dan Ibu, tolong sampaikan kepada anak-anak mahasiswa kita, jejak digital itu akan ada di sana selama-lamanya seumur hidup. Enggak akan bisa hilang kecuali kita punya uang banyak sekali dan kita calon presiden yang perlu membersihkan apapun yang kita lakukan 20 tahun yang lalu. Saya mengajarkan jejak digital pada mahasiswa saya melalui K-pop. Serius. Ada seorang idol yang sudah sangat terkenal di puncak karir, lagi top-topnya, dia harus berhenti. Jadi di K-pop itu seperti itu. Masuk penjara langsung bubar karirnya. Enggak sama dengan di negara bambu. Ya itu, setiap orang masih bisa senyum-senyum, udah ketahuan ini. Kalau di Korea nggak boleh, K-pop seperti itu nggak boleh. Baru disangka saja, itu dia sudah harus mundur dari karirnya, berhenti, total, nggak boleh muncul lagi di TV, dan sebagainya. Jejak digital itu akan stay di sana forever sampai kita, mau kita tutup account, mau kita jual, mau kita reset factory. Masih ingat video 19 detik yang diunggah tahun 2000 berapa, ternyata muncul lagi. Itu jejak digital. Itu jejak digital. Hati-hati. Misalnya saya mencalonkan diri jadi gubernur. Amin dong Bu, boleh. Amin. Dan terpilih gitu kan. Terus ada black campaign yang bilang dia sering menjelek-jelekkan presiden ini. Di doxing, ada namanya doxing. Dia bisa menggali semua status-status saya yang alay, status mengeluh saya. Ini presiden gak beres dan sebagainya. Kemudian itu jadi black campaign. Gagal total. Untuk mahasiswa kita, untuk anak-anak kita, lembaga beasiswa, HRD, sekarang itu tracing jejak digital Bapak Ibu. Kalau ada kelihatan mereka membuli, melakukan sesuatu yang tidak-tidak, gagal mereka dapat beasiswa. Gak peduli IP-nya sebagus apa, IELTS-nya sebagus apa, hasil tesnya sebagai apa. Screening terakhir ada di jejak digital. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, ini Citra Rosalin Anwar siapa sih? Bicara literasi digital, silahkan Bapak Ibu, saya boleh di googling, maka yang muncul adalah foto-foto saya yang gak penting. Lanjut. Oke. Nah ini kalau kita udah riset sama mahasiswa kita, pastikan mahasiswa kita ada namanya dan minta izin, bolehkah nama saya di depan Bapak Ibu? Nah, karena saya ikut di proses penelitian kamu, tidak sekedar saya tanda tangan, bolehkah saya izin nama saya di depan? Minta izin, etika, hak cipta, publikasi boleh, silahkan posting sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena orang akan cari kita, saya butuh dosen literasi digital di Makassar. Keywordnya masuk di Google, alhamdulillah yang muncul nama saya Bapak Ibu. Serius? Nggak tahu deh, belum periksa hari ini apa. Publikasi media massa, klaim, tinggalkan jejak. Jangan lihat orang sukses baru bilang, saya judul ajar gitu. Mana buktinya? Saya judul itu yang ajak pergi begini-begini, mana buktinya?
Lanjut. Nah, ini ya, ada yang fakir wifi seperti saya. Waspada wifi public, two-step verification, banyak yang sering dihack. WhatsApp-nya, two-step verification, password yang kuat dan gaul. Misalnya, mau barongko tanggal 4, tapi tidak ada. Ini kode keras. Mau barongko tanggal 4, itu adalah password yang kuat. Tidak akan ada yang bisa menebak itu. Two-step verification, waspada wifi public. Bapak Ibu pernah mengalami ketika kita pakai wifi public, kita mau transfer, itu tidak bisa. Itu karena aplikasi tersebut memblok dan menjaga keamanan kita. Jadi jangan terlalu bahagia, wah lancar ki wifi di sini. Kemudian kita download macam-macam. Hati-hati. Ketika kita mendownload satu aplikasi, ketika kita mendownload satu apapun itu, kita masuk ke situs ilegal, kita nonton ilegal, maka itu akan meninggalkan jejak di internet kita, di jaringan kita. Privasi kita akan diambil, itu pasti. Kita menyerahkan harta kita yang paling berharga itu adalah identitas digital, Bapak Ibu. Lanjut. Identitas digital adalah harta kita yang paling berharga. Nah, pastikan kita menyerahkan pada orang yang benar. Jadi makanya saya bilang nggak penting aplikasi A, B, C, D. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita butuh nggak aplikasi tersebut? Kalau nggak usah. Saya butuh Telegram, buat apa? Buat ini. Kalau saya nggak punya Telegram, saya nggak bisa ngajar. Oke, silahkan. Kalau saya hanya punya WhatsApp saja, itu aja udah cukup. Kemudian, nah ini, waspada, biasakan kepo dengan cerdas ketika tiba-tiba saya ngechat Pak Munawir minta pulsa 100.000. Satu, dia pasti mikir, tumben nggak pernah ngechat tiba-tiba minta pulsa. Agam kodi. Ya. Kedua, diceklah fotonya, benar nggak fotonya seperti ini? Caranya gampang sekali, tanya Google. Lanjut. Ini banyak mahasiswa kita yang terjebak dengan bucin online. Nah ini, tadi yang saya bilang, anak saya saja itu tahu haknya. Ketika saya mau menjadikan dia konten, saya mau posting dia di media sosial, kan saya mau pamer anak saya bisa berjalan, anak saya bisa pakai baju berenang yang lucu, misalnya saya posting. Anak saya kok tanpa seizin dia, itu melanggar hak digital anak. Karena salah satu hak digital anak adalah merasa aman dan nyaman. Ketika kita posting dia dengan teman-temannya, selamat datang PTM terbaru. Akhirnya hari ini PTM, difotolah dia dengan teman-temannya. Yakin Bapak dan Ibu sudah minta izin sama orang tuanya? Kalau tidak, blur. Saya bilang sama gurunya, karena anak saya selalu disuruh bikin tweet bon, Bapak Ibu. Saya bilang sama gurunya, oke, saya bikin tapi saya akan blur semuanya, lokasi sekolah saya hapus. Kenapa? Karena itu membahayakan. Sesederhana stiker-stiker yang di mobil, happy family. Bapak, Ibu, kakak, adik, dan disebut namanya biasanya. Nana, Nini, siapa si bungsu. Akhirnya semua orang tahu, oh isi rumah ada 3 anak kecil, ada 2 orang tua dan sebagainya. Kita mengumumkan itu. Hati-hati. Receh tapi penting. Waktunya dikit lagi, Bu Citra. Oke, siap. Percepat. Tidak ada yang privacy ketika kita sudah masuk ke internet, Bapak Ibu. Ada yang pernah utak-atik the power of .3 atau garis 3? Setting, close friend. Hanya 15 orang yang bisa lihat status saya. Jangan salah. Close friend itu ada 2. Benar-benar close friend atau dia close biar bisa jadi friend. Ya? Iya dong. Wah, saya tahu Pak Munawir terkenal. Saya jadiin Bapak contoh izin ya. Telat ya saya izinnya. Karena dia terkenal, karena dia hebat, saya nempel aja. Mau pansos sama dia. So, we become close friend. Close karena pengen friend. Saya screenshot status dia, saya share kemana-mana. Banyak kasusnya, selebriti kan banyak yang bocor-bocor, lagi gosipin temennya, direkam, bikin story apa, kemudian difoto. Ada capture, ada screenshot. Serapi apapun kita bermain di media sosial, kontrolnya tetap ada sama kita, jempol kita. Apakah ini worth it untuk kita share? Mikir sebelum kirim.
Posting yang penting, jangan yang penting posting. Penting nggak? Kalau benar nggak? Penting nggak? Bermanfaat tidak? Kalau 3 itu tidak, stop. Berhenti di kita. Ada juga satu hal yang privasinya orang sering terlanggar. Ketika kita menjenguk orang sakit, teman yang sakit, kita foto dia. Adakah kita yang mau tampil jelek di media sosial? Saya Bu kalau mau foto, seluruh mini 360 derajat saya foto, semua orang tolong fotoin saya. Fotoin. Ada 200 foto, saya edit filter lagi, sudah pakai kamera cantik di filter, baru saya kirim. Terus tiba-tiba saya sakit, Masya Allah, sakit bagus lah ya. Di foto lah orang pergi jenguk, foto saya dalam keadaan, ya gimana? Adakah orang cantik kalau sakit? Mau dia di rumah sakit paling mahal di Singapura sana, tetap pasti jelek. Bukan jelek, Deng. Pucat, tidak dandan, gak pakai filter. Terus kita share. Niat kita baik, nawa itu kita baik. Mau kasih tahu teman-teman, wih sakit si A. Tapi kita share itu tanpa izin. Kabari saja, kami sedang menjenguk ini di sini. Foto itu infus-infusnya biasanya kan ada. Orang meninggal, yang sorry itu saya jenazahnya seperti apa di-share. Wih kecelakaan si Anu, terus di-share lah dia berdarah-darah. Atas izin siapa? Kita nggak minta izin jenazah loh ketika kita nge-share. Ingat, izin, posting yang penting, jangan yang penting posting. Jadi cakap menjaga privasi diri, privasi anak dan orang lain. Lanjut. Slide terakhir. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu, sepanjang tadi saya berbicara tentang jejak digital, data informasi ini. Ada yang posting sertifikat vaksin. Ada yang posting tiket KTP. Bapak Ibu, kalau jadi narasumber ya, jangan mengirimkan KTP tok. Coba di watermark. Jangan mau diminta foto sambil pegang KTP, NPWP. Sebucin apapun, sayang, kasih tahu mahasiswa kita. Kalau punya pacar jangan tukar-tukaran password, itu bukan tanda cinta. Itu gila namanya. Kasih tahu mahasiswa kita, tanda cinta itu bukan tukar-tukaran password. Karena cinta bisa putus, utang jalan terus. Ya, kenangan bisa kita hapus, jejak digital tetap ada. Nah, itu dia. Jadi ini ya, nomor dan CV, kartu kredit, tanggal lahir. Ini biasanya nama ibu kandung, Bapak Ibu. Kasih tahu mahasiswanya, selamat ulang tahun, ibuku tercinta, disebut namanya lengkap. Haja, Mawar, Melati, semuanya indah. Tahu kan kalau kita verifikasi di bank, yang ditanya apa? Nama ibu kandung. Selesai sudah urusan kita. Hilang uang kita 2 triliun. Amin. Enggak amin, maksudnya 2 triliunnya oke. Yang lainnya no. Nah ini ya, nomor kakak, alamat email, alamat rumah, tanggal lahir dan sebagainya, hati-hati. Dan lainnya. Ini adalah data pribadi. Lanjut. Habis kayaknya. Oh oke. Ini terakhir, melihat dan belajar adalah proses yang panjang. Pertama mungkin anak-anak kita itu melihat saja, kemudian dia akan mulai mengerjakan, kemudian meniru dan memodifikasi, dan yang terakhir ajarkan anak-anak kita untuk bekerja sama. Ingat kalau kita mau pergi jauh, kita perginya bareng-bareng, tapi tetap jaga jarak, jangan lupa di swab. Lanjut. Nah ini, pembelajaran daring sama dengan literasi digital, ini adalah beberapa tempat di mana kita bisa belajar literasi digital. 1, http://literasidigital.id. Semua tentang literasi digital ada di situ. Tinggal kita download, itu free. Gratis, silahkan. Dibuat oleh orang-orang yang memang punya concern penting tentang literasi digital. Boleh ke infosiberkreasi.id. Kalau kita follow Instagram Siberkreasi itu banyak sekali yang bisa kita ikuti di situ. Belajar podcast, belajar A, B, C, D itu banyak. Kemudian Tular Nalar ID belajar online, di situ udah lengkap RPP-nya, evaluasinya, bahan ajarnya, tinggal kita pakai ke anak-anak kita. Silahkan Bapak dan Ibu gunakan, itu free. Tidak akan dikenakan bayaran, tapi ingat hak cipta. Sertakan Tular Nalar, sertakan sumbernya. Kalau boleh saya disebut-sebut juga enggak apa-apa. Lanjut, oke. Saya selesai di sini. Belajar adalah proses umur hidup. Setiap orang adalah kelas. Semangat belajarnya jangan turun.
Walaupun kita sudah generasi milenial, bangga dong kita generasi milenial. Saya tutup cerita saya hari ini, semoga menjadikan jejak yang baik buat saya dan juga buat teman-teman Bapak dan Ibu dosen yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Citra, luar biasa ya. Bu Citra sengaja enggak buka masker, katanya enggak mau kelihatan lipstiknya, tapi sebenarnya mau pamer masker warna ungu ya. Tadi Bu Citra bilang sangat suka dengan warna ungu. Terima kasih Bu Citra, pencerahan yang luar biasa. Saya rasa kita semua yang di ruangan ini maupun yang di Zoom mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dan mungkin sangat akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena saya bilang tadi di awal kita tidak pernah lepas dari kehidupan digital sejak bangun sampai kita tidur. Dan tadi ada beberapa hal yang saya highlight Bapak Ibu, bahwa di dalam dunia digital ini kita tidak hanya dituntut untuk punya kecakapan, karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini dosen-dosen ini punya tingkat pendidikan yang tinggi, tapi ternyata tidak jaminan Bapak Ibu pendidikan tinggi ini kita bisa kemudian punya kecakapan secara digital. Selain itu kita butuh yang namanya etika. Tadi ya, hati-hati posting, hati-hati hoax, hati-hati mengirim konten-konten yang tadi bisa saja melanggar Undang-Undang ITE, kemudian harus paham budayanya, dan yang tidak kalah penting tadi masalah keamanan ya. Tidak jarang kita melihat atau mendengar teman kita banyak kemudian yang tertipu mentransfer sekian uang, misalnya dimintain pulsa atau hal-hal yang lain. Jadi apa yang disampaikan Bu Citra tadi mudah-mudahan bisa memperkuat pemahaman kita dalam melakukan interaksi di dunia digital. Kemudian tadi saran yang tidak kalah penting ya bagi para ibu bapak ibu dosen, bagaimana kemudian memanfaatkan media digital ini untuk melakukan branding. Nah, self branding saya rasa perlu Bapak Ibu untuk memperluas jaringan, lakukan pilih platform yang paling tepat. Jadi mungkin Bapak Ibu saya rasa di sini ya sudah familiar dengan media sosial Facebook, Instagram, Twitter, tapi coba cari platform lain. Ada yang namanya LinkedIn ya. LinkedIn itu jejaring sosial tapi sifatnya lebih profesional. Saya sendiri pakai Bapak Ibu, dan saya sendiri ada pengalaman saya Bu Citra, di LinkedIn itu saya pernah ditawari pindah bekerja ke swasta di salah satu platform media sosial, ditawari jabatan manajer hanya karena melihat portofolio di situ. Setahun ini juga pernah ada tawaran datang dari luar negeri untuk melakukan joint riset melalui LinkedIn. Padahal saya bukan saya sehari-hari bukan organik sebagai dosen, tapi lebih di birokrat. Tapi ternyata kalau kita pintar membranding diri, kita bisa membranding diri, tawaran-tawaran itu selalu bisa datang. Jadi ini saran buat para Bapak Ibu dosen, manfaatkan media sosial kita untuk melakukan branding. Tentu saja itu dimanfaatkan secara positif. Baik Bapak Ibu, saya membuka kesempatan pertanyaan kepada Bu Citra. Waktu kita terbatas, jadi saya batasi 3 orang penanya dari ruangan ini dan 2 orang dari Zoom meeting. Mungkin yang dari ruangan ini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? 3 orang. Apakah semua sudah paham? Saya yakin. Oke, baik, kalau gitu kita ke media sosial dulu. Tolong ditampilkan yang dari media sosial. Yang dari Zoom. Dari Bapak Ali Amran. Beliau bertanya, apa saja usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan data kita orang Indonesia. Ini mungkin kejadian kemarin Bu, ada berita yang menjadi headlines ya, data kita yang katanya data dari BPJS itu dijual di forum-forum internasional, forum-forum hacker. Nah, kira-kira mungkin Ibu Citra bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Bu Citra. Oke, baik. Bapak Ali Amran, apa usaha pemerintah untuk menjaga keamanan data kita orang Indonesia? Kemarin kita dihebohkan sertifikat vaksin Pak Presiden kita aja bocor. Kemudian orang bilang Presiden aja bocor, gimana kita? Gitu kan? Dan BPJS, kemudian Tokopedia, kemudian banyak lagi. Satu, sebenarnya kita itu terlindungi undang-undang. Jadi ada undang-undangnya di mana itu undang-undang ITE, kalau saya mudah-mudahan saya benar. Undang-undang ITE itu yang mengatakan bahwa setiap platform yang meminta data kita untuk mengakses platform tersebut harus bisa menjamin data-data orang yang mengaksesnya. Jadi sebenarnya terlindungi Bapak Ibu.
Nah, yang kedua, memang perlindungan data pribadi itu masih lagi digodok-godok terus, penting banget. Dan rasanya sedih ketika kita lagi gerakan, jadi kayak 1 hari apa seminggu setelah gerakan nasional literasi digital itu di launching, tiba-tiba kasus BPJS itu keluar. Kalau saya nggak salah ingat waktu itu rentang waktunya nggak terlalu lama. Nah, sekali lagi sementara buat saya begini, tidak ada yang aman ketika kita ada di internet, Bapak Ibu. Mungkin dengar gitu isu vaksin, kita dimasukin chip. Terus chip itu untuk memantau kita. Tapi masalahnya gini, kalau kita dengan sukarela ngasih data kita demi pulsa 100.000, demi biar dapat 20.000, dapat 100.000 dan sebagainya, kita kasih semuanya, ya susah juga gitu. Jadi balik lagi ke kita. Kita nonton, kita mau nggak mau langganan Turnitin misalnya, yaudah kita pakai Turnitin yang ilegal, itu banyak. Nah itu kan kita ngasih data-data kita, email kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi kontrolnya itu ada di kita. Kita yang harus paham ini berbahaya. Kalau saya masukkan ini saya bisa diakses, bisa pinjol itu bisa tiba-tiba adakah yang dapat kasus begitu tiba-tiba kita punya utang di pinjaman online misalnya, atau foto kita diedit kemudian diancam mau disebarkan yang apa namanya yang seksi porn revenge itu paling tinggi sekarang banyak gitu. Jadi saya bilang tadi kasih tahu mahasiswa dan anak-anak kita tanda cinta itu bukan tukar-tukaran password. Jadi jangan sampai itu terjadi, nggak mau putus saya sebar loh foto-foto ininya dan sebagainya. Hati-hati. Jadi pemerintah sebenarnya udah berusaha untuk menjaga data pribadi kita. Tapi sekali lagi pemerintah nggak bisa kerja sendiri, ya udah kita yang mengatur, kan di kehidupan nyata juga seperti itu gitu. Kita nggak tahu keluar dari sini kan bisa seperti apa, tapi ya kita yang jaga jalannya pelan-pelan biar nggak jatuh dan sebagainya. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Citra. Pertanyaan yang kedua tadi tolong ditampilkan lagi dari Zoom meeting dari Ibu Siti Johariah. Ini pertanyaannya, ini khas pertanyaan emak-emak ini. Bagaimana cara memantau anak dalam penggunaan gadget sementara mereka lebih lincah? Nah itu, tadi lihat video saya nggak? Itu videonya terinspirasi dari curhatan mama. Dia ada 2 versi, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Anak-anak sekarang multi language sekali mereka. Jadi kita coba dekati mereka dengan berbagai bahasa. Kalau saya yang ngomong itu ke anak saya nggak akan didengerin. Coba kalau misalnya anak-anak dengan kartun dan sebagainya. Terus bagaimana cara memantau? Banyak sekali sebenarnya aplikasi di mana kita bisa memata-matai gadget anak kita. Apakah itu boleh? Ada hak digital anak Bapak Ibu. Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Itu aman tapi nggak nyaman. Tuh kan tadi saya udah bilang. Itu aman tapi nggak nyaman. Jadi jadi kalau ada Bapak Ibu yang di gadgetnya dikasih aplikasi pemantau dari markas besar, sampaikan. Ini nggak nyaman buat saya walaupun aman buat orang di rumah. Cara saya yang paling utama adalah begini, kita harus paham literasi digital. Untuk mengejar anak-anak kita dalam menguasai teknologi itu susah. 50% saya bilang biasanya gagal. Karena kenapa WhatsAppku enggak bisa mengirim nak? Kenapa Zoomku enggak bisa keluar suaranya? Itu kita minta tolongnya sama anak-anak. Jadi gini, kita paham dia ngapain, apa yang dia lakukan, kita bikin kontrak dari awal, setelah belajar sekian jam boleh, atau kalau kamu begini baru boleh gitu. Dilarang, dibatasi itu tidak ada gunanya. Pemerintah udah memblokir beberapa situs. Mereka lebih lincah, benar kata Ibu Siti Johariah. Mereka lebih lincah, mereka pakai akses yang lain. Mereka bisa meng-hide, Bapak Ibu tahu bisa meng-hide, bisa menyembunyikan aplikasi di handphone. Jadi ketika kita cek handphonenya bersih, itu bisa disembunyikan Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi kita beri mereka kepercayaan. Oh kamu suka game, game apa itu? Lah itu kan untuk anak usia segini. Boleh enggak begini? Jadi kita ajak mereka berbicara, kita dengarkan. Kalau langsung, kita kan pernah anak-anak, semakin dilarang semakin bandel kita. Kalau kita kasih kepercayaan, biasanya mereka malah justru menjaga sekali kepercayaan itu. Jadi dunia digital sama dunia maya itu sama saja. Kalau kita lihat anak kita suka bola, kita kasih ikut sekolah bola misalnya. Kalau kita lihat anak kita suka main game, barangkali bakatnya di situ. Ada e-sport sekarang. Boleh. Atau barangkali dia bisa bikin game,
Mudah sekali, anak-anak umur 9 tahun sekarang udah bisa bikin game. Gitu. Jadi sama gini, kita adalah role model. Jangan sampai kita melarang anak kita, ayo jangan main handphone tapi sambil kita pegang handphone. Nggak boleh makan sambil YouTubean tapi kita sambil pegang handphone. Kita adalah contoh. Lakukan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Kalau begitu anaknya langsung, mama juga pegang handphone terus. Papa juga pegang handphone terus. Jadi saran saya, kita ngapain gitu. Kalau kita bilang, oke, kita sama-sama pegang, letakkan handphone, kita main-main sama-sama. Lakukan itu. Sesibuk apapun, kecuali Pak Jokowi yang menelpon kita baru kita angkat. Kalau saya sih nggak mungkin ya ditelepon Pak Jokowi ya. Oke, jadi kalau saya sarannya itu sama gini, kalau kita berbagi gadget sama anak kita, Bapak Ibu, jangan membuka website-website ilegal. Apapun website itu. Mau itu website pendidikan, mau itu website entertainment, nonton misalnya dari website ilegal. Kenapa? Karena iklan pop-up-nya itu tidak bisa kita atur. Jadi bisa saja anak kita pegang tiba-tiba muncul iklan yang wah. Terus kita bilang, anakku kecanduan pornografi. Yang pakai handphone siapa? Handphone itu akan mencatat jejak kita. Ada ewannya. Kalau kita habis cari jaket, muncul terus itu jaket. Kalau kita habis lihat tayangan-tayangan yang memperbesar, memperkecil, memperlama, dan sebagainya, itu akan muncul terus Bapak Ibu. Jadi bukan anak-anak yang cari. Siapa yang habis pakai handphone itu? Oke, saya pikir itu Ibu Siti Johari. Semoga membantu. Terima kasih Ibu. Dari Zoom meeting, ya yang di belakang dulu, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Perkenalkan, saya Febriansyah dari Universitas Fajar. Yang pertama-tama, mungkin Bu, di yang zaman old, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Tapi sekarang kan eranya era society. Jadi siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai dunia. Senada dengan pemaparan Ibu sebelumnya bahwa harta yang paling berharga buat kita dalam era digital ini adalah privasi data. Betul kan Bu? Jangan memasukkan data kita di berbagai platform. Saya lihat trennya sekarang, rata-rata orang collecting data, tambang data. Nah, ada beberapa case yang kita alami di kehidupan sekarang ini. Contohnya gini, tiba-tiba saya ditelepon dari perusahaan X yang ada di gedung A di Makassar. Selamat siang Pak, betul saya dengan Bapak Febriansyah, saya dari ini ingin menawarkan Bapak investasi. Saya heran. Saya dari mana? Terima. Itu kan data valid Bu. Artinya pasti dengan nomor ini harganya di Makassar. Contoh lagi, Assalamualaikum Pak, dengan Bapak Febriansyah bisa minta waktunya 3 menit. Saya anak perusahaan dari Bank A, ingin menawarkan Bapak ini. Saya bilang, data saya masuk ke Bank A, kemudian diperdagangkan ke anak perusahaan. Di Indonesia ada tidak payung hukum atau setidaknya produk pemerintah yang membuat kita warganya aman dari segi data, karena saya lihat trennya transaksi data antar perusahaan ini sudah mulai. Mungkin saja di belakang sana data kita di-collecting oleh perusahaan transportasi A misalkan menjual di data validnya. Jadi pertanyaannya, ada tidak payung untuk ini? Karena kan selama ini yang kita alami hampir semua mungkin yang ada di ruangan ini pernah mengalami hal yang sama. Dan itu sangat-sangat membuat kita tidak nyaman. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri, jangan dijawab dulu Bu. Kita ke penanya berikutnya, Pak Dr. Maka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dr. Maka Muharram. Kebetulan saya dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Dan saya bangga rektor saya ada di sini, WR saya ada di sini.
Ibu Dr. Andi Mariam. Ya, menarik tadi dari Bapak, siapa namanya Pak? Febriansa, tentang membahas data pribadi. Nah di Indonesia, saya bisa katakan itu Indonesia itu negara tukang ciplak Pak. Begitu gampangnya data seseorang diambil, begitu gampangnya mengcopy ciptaan seseorang. Nah padahal transformasi digital ini menuju era society sangat dibutuhkan perlindungan hukum. Nah, saya hanya ingin mendorong tentang apa yang pernah dilakukan oleh Ditjen Aptika Kominfo. Kalau saya tidak salah, rancangan undang-undang DPD perlindungan data pribadi, kalau saya tidak salah, yang pernah dicetuskan oleh Ditjen Aptika Kominfo itu di follow up. Di forum ini ada semacam rekomendasi untuk mempercepat itu rancangan undang-undang itu. Karena kalau tidak ada payung hukum, ya beginilah keadaannya. Siapapun bisa diambil datanya, walaupun undang-undang IT ada, tapi itu tidak mengcover semuanya seperti itu. Kita masih lemah. Ya. Jadi rancangan undang-undang DPD itu pelindungan data pribadi itu yang sementara digagas oleh Kominfo itu yang didorong. Itu yang didorong sehingga payung hukum itu betul-betul mengcover seluruh pengguna literasi digital. Mungkin itu yang sempat saya berikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Maka. Bukan pertanyaan tapi penguatan dan saran. Terakhir kepada Pak Rektor UMS Rapang, Pak Dr. Jamrudin, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kaitannya dengan transformasi digital dan pendidikan tinggi menuju society. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa hati-hati mengambil konten di platform media digital. Nah, kira-kira gimana cara kita mengambil konten yang ada di media digital itu supaya bisa menjadi bahan ajar bagi dosen. Karena terus terang gampang sekali dosen kita itu mentransfer YouTube, mentransfer buku dan seterusnya, yang bahkan foto-foto pun gampang untuk ditransfer masuk ke LMS. Pertanyaannya, gimana caranya? Apakah ada etika tadi, kayak etika dan seterusnya, atau ada kita minta izin di mana? Kalau buku kan jelas, referensinya dicantumkan misalnya kalau kita menulis di artikel. Tapi ini kita transfer dalam bentuk PPT misalnya kan? Gimana caranya ini? Sementara tadi mengambil gambar anak saja itu kalau tidak minta izin sama anak ini juga bisa kita dituntut ini. Itu satu. Yang kedua, persoalan nilai. Jadi gimana digital ini, platform digital ini bisa bermanfaat terutama bagi masyarakat luas dengan berbagai macam platform yang muncul sekarang, ya bertebaran di mana-mana. Terkadang masyarakat kita susah untuk diberikan pemahaman ketika misalnya kita lakukan pendataan. Nah, dengan adanya macam hoax itu dan seterusnya. Nah, ini saya kira saran saya untuk Japelidi. Japelidi mungkin jangan hanya di kota. Bisa enggak jalan-jalan ke Sidrap, jalan-jalan ke Sinjai, gimana memberi pemahaman digitalisasi ke masyarakat yang betul-betul tidak mengerti terhadap teknologi. Saya kira itu, makasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Rektor. Silakan Bu Citra untuk jawab. Ada 3 pertanyaan dari Pak Febri dan ada tadi tanggapan dari Pak Maka dan pertanyaan dari Pak Rektor UMS Rapang. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri, Unifa ya. Sama Pak, saya juga dari Unifa. Tadi dengar nggak waktu saya bilang? Saya dosen Unifa juga. Jadi gini,
tadi saya sempat mengatakan bahwa sebenarnya perlindungan itu ada, tapi baru ada undang-undang ITE sebenarnya yang kita bisa lakukan, kemudian ada PP dari Kemkominfo juga ada, bahwa benar kan Pak, itu memang belum terrealisasi, undang-undang itu masih berupa rancangan, digodok terus gitu. Nah, memang itu menjadi sangat penting, jangankan yang seperti itu Pak, kita lewat, pernah nggak Bapak mengalami, kita lewat di satu tempat, di jalan tiba-tiba SMS masuk, menawarkan hari ini dapat promo burger something gitu. Nah, saya pernah ngobrol langsung sama orang Kemkominfo-nya. Saya nanya, itu gimana sih ngatasinnya? Sebel banget saya. Nggak suka saya ditelepon-telepon kayak gitu. Terus kata dia gini, untuk SMS memang itu sangat susah untuk diatur. Karena sekali lagi memang kita yang mudah sekali menyerahkan. Ya mau gimana, orang kita butuhkan. Kita mau beli pulsa, kita kasih nomor kita. Kita ngisi undian, kita kasih nomor kita. Kita mau sertifikat, kita kasih alamat email kita. Kita kasih nomor handphone kita. Kita mau hadiah, kita kasih nomor kita. Sekali lagi, jadi memang yang harus kita lakukan adalah kita paham literasi digital, kita paham safety kita. Saran saya begini, email misalnya kita bikin berbagai versi. Ada yang versi untuk dibagi-bagikan, di mana itu aksesnya tidak luas. Tidak luas, jadi mungkin itu hanya untuk mengisi kuesioner, karena sekarang lagi banyak sekali isi-isi kuesioner untuk dapat sertifikat, untuk dapat hadiah misalnya, atau untuk mendaftar sebuah seminar dan sebagainya. Itu adalah saran saya. Jadi kita punya banyak email, ada email yang memang benar-benar sifatnya itu benar, itulah yang email utama kita gitu. Jadi ada passwordnya, itu jangan sama untuk setiap account. Usahakan berbeda, walaupun kita selalu, saya termasuk pelupa, jangan mengandalkan manajer. Password manager itu jangan mengandalkan. Pokoknya kalau kita udah ada di internet, Bapak Ibu, semua akses itu bisa ke arah kita. Nah, bagus-bagus gimana kita merancang pagar rumah kita, gembok kita, pintu kita, dan kita berharap pemerintah segera menyiapkan security di depan pagar rumah kita. Akses untuk melaporkan kalau ada kejahatan itu menjadi, paling tidak itu jadi tanggung jawab pemerintah. Tapi bagaimana kita menjaga rumah kita sendiri itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak mungkin bikin rumah terus kita maksa misalnya polisi harus jaga di situ 24 jam gitu. Ya siapa kita gitu, kecuali saya rumahnya di Widya Chandra mungkin boleh. Nah itu kalau saya Pak Febri dan Bapak, saya sepakat itu adalah hal yang paling utama, karena harta kita yang paling berharga setelah keluarga dan kesehatan adalah identitas digital kita. Jadi ayo kita jaga identitas digital kita. Selanjutnya dari Bapak Rektor, Kemkominfo dan Siberkreasi sekarang melakukan gerakan nasional literasi digital Bapak. Dari bulan Juli kalau saya nggak salah, bulan Mei Bulan Mei launching tanggal 20 Mei Gerakan Nasional Literasi Digital dilaunching oleh Bapak Presiden dengan 4 kementerian yang ada di situ mendukung. Kemudian udah dilengkapi dengan modul ini juga yang bisa diakses di mana saja. Dan itu di setiap kabupaten ada Bapak Ibu. Satu hari itu banyak sekali. Tinggal mungkin informasinya yang belum, tapi setiap hari itu ada webinar. Silahkan di-follow Instagram Siberkreasi. Siberkreasi Sulawesi itu setiap hari mungkin 2 apa 3 itu selalu ada ada webinar-webinarnya setiap hari. Boleh dipilih harinya. Boleh kita ikut Siberkreasi yang ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera, ada di Bali, itu yang mana saja kita mau. Itu kalau kita bergantung kepada pemerintah. Kalau Japelidi sendiri ya kami memang bergerak, tapi akses kami kan terbatas Bapak Ibu. Kalau Bapak berkenan, saya diajakin ke kampusnya Bapak, saya berangkat. Tapi modalnya begini doang sih sebenarnya. Jadi ya kita kan harus kolaborasi Bapak Ibu. Kami sih siap-siap saja dari Japelidi, tapi Kemkominfo punya platform sendiri dan itu lebih bagus. Terus hak cipta kalau di YouTube itu ada Pak, di description-nya itu ada. Jadi ketika kita mengambil, kemudian kita masukkan ke LMS kita, sertakan description-nya. Sama seperti kalau kita mensitasi buku. Kalau digambar di Google pun seperti itu. Ketika kita klik, maka akan muncul apakah gambar ini memiliki hak cipta, bagaimana cara memintanya dan sebagainya.
Biasanya kalau kita download langsung, kalau di Kemkominfo, kalau kami mengirimkan video atau gambar itu mereka ngecek dulu gambar-gambarnya, terus dia pastikan ini tidak melanggar hak cipta. Pasti gitu, LO-nya pasti nanya, ini hak ciptanya ada nggak? Ada. Videonya ada, tidak ada. Jadi makanya tadi di PPT itu pun saya selalu menyertakan semuanya. Jadi misalnya ini saya GR, PPT saya dipakai, tolong saya boleh di-mention, mudah-mudahan di-mention, kayak balik lagi kan etika, minta izin. Tapi kalaupun tidak di-mention, intinya adalah apa yang kita sampaikan itu lebih meluas. Bapak mau pakai taruh nama Bapak di situ pun nggak apa-apa. Etika kan jadinya personal kita, itu sifatnya individu. Dari saya sepertinya Terima itu. kasih Bu Citra. Terima kasih. Ya, jadi saya rasa mungkin memang yang paling penting adalah mengedukasi ya Bapak Ibu. Saya rasa pimpinan perguruan tinggi bisa mengedukasi dosen-dosennya untuk misalnya mencari referensi yang legal. Saya rasa di internet banyak Pak platform-platform gambar, video yang gratis ya, misalnya FreePic dan lain-lain, atau mungkin yang berbayar juga bisa. Misalnya kami di LLDikti itu menggunakan Envato Pak. Jadi kalau kami membuat video atau apa itu semuanya kami bisa jamin hak ciptanya karena kita memang beli secara legal. Terima kasih Bu Citra atas pencerahan kepada kita semua. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Citra. Dengan demikian kita berakhir untuk sesi pertama. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang Ibu sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun di Zoom meeting bisa mengambil banyak manfaat dari poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Citra. Terima kasih Bu, silakan.